perhatian ya, supaya kalian mengerjakan tugas terkait edukasi motivasi masyarakat, terkait kebersihan air dan juga kebersihan laut. Oke, paham semuanya? Paham. Karena semuanya sudah paham, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Aku ada ide nih, gimana kalau kita bikin kampanye tentang air bersih sama kebersihan laut? Boleh tuh, nanti kita rekam kondisi pantai, lalu kita kasih edukasi terkait bahayanya pencemaran. Tapi kan kita mahasiswa psikologi, gimana ya caranya supaya bisa dimasukin ke unsur-unsur psikologinya gitu? Air kotor dan pencemaran laut itu bisa meningkatkan stres dan kecemasan. Jadi kampanye kita tuh bukan soal sampah laut, tapi juga dampak ke mental manusia. Oke deh, kalau gitu besok kita ke pantai aja buat observasi langsung, gimana? Boleh tuh, boleh. Ya boleh tuh. Kayaknya seru juga nggak sih? Hai. Kita buat dokumenter yang serius dan edukatif. Tapi kalau menurut aku tuh jangan terlalu serius-serius, nanti orang bakal bosen. Setuju, kita butuh sesuatu yang lebih emosional. Tapi ini tugas akademik, kalau terlalu dramatis nggak kelihatan ilmiah. Tapi tujuan kita bukan cuma lulus aja kan, kita mau orang-orang tuh sadar sama berubah. Oke, well gimana kalau kita gabungin aja. Jadi tuh nanti ada fakta ilmiah, tapi itu bakal kita kemas supaya lebih mengena ke orang-orang. Oke, kita mulai dari bagian pantai yang paling bersih. Teman-teman sini deh, di sini banyak sampah plastiknya tahu. Lihat nih, aku barusan ngefoto. Ini bisa jadi buat perbandingan kampanye kita. Kalau air laut terlalu kotor, ekosistem bisa rusak. Itu bukan cuma masalah lingkungan, tapi itu juga masalah psikologis buat orang-orang yang tergantung pada laut. Kalau air bersih langka, orang-orang bakal stres karena kebutuhan dasar mereka tuh terancam. Iya kan? Aku jadi kepikiran gimana kalau kita bikin video pendek, tapi yang bukan cuma mencuci sampah, juga orang-orang yang terdampak. Laut ini seharusnya biru, bersih dan penuh kehidupan. Tetapi sekarang lihatlah, di sekeliling pantai ini sudah dipenuhi banyak sekali sampah-sampah plastik yang berserakan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Kita semua punya pilihan, menjaga laut agar tetap bersih atau merusaknya lebih jauh. Lihat deh, polusi air yang meningkat itu meningkatkan stres dan kecemasan. Iya, dan kalau kita tidak peduli, dampaknya akan lebih buruk untuk kita semua. Iya.
cuma tentang tugas kuliah biasa, tentang air bersih, laut, dan sampah. Tapi saat kuputar satu persatu cuplikan video ini, aku mulai melihat lebih dari itu. Aku melihat ekspresi marah, sedih, peduli. Aku mendengar suara hati teman-temanku yang ingin perubahan. Dan tiba-tiba, semua cuplikan ini jadi terasa hidup. Ini bukan hanya tentang laut, tetapi tentang kita, tentang harapan. Mungkin kami cuma segelintir mahasiswa, kami belum ahli, belum dikenal, dan mungkin suara kami terdengar kecil. Tapi kami punya cerita yang tumbuh dari kepedulian dan langkah nyata. Bukan cerita yang sempurna, tapi yang jujur. Dan kami memilih untuk membagikannya. Semoga saat orang lain menontonnya nanti, mereka bisa merasakan yang sama. Karena laut yang bersih adalah cerminan dari hati yang juga ingin dibersihkan. Pencemaran laut bukan hanya masalah lingkungan, tapi juga masalah psikologi manusia. Jika air bersih sudah didapat, kehidupan manusia terganggu baik secara mental maupun fisik. Kampanye ini mengajak kita semua untuk peduli. Nah, laut yang bersih adalah harapan yang bersih. Kita mulai dari diri kita sendiri, kalau kita